Oke, halo, selamat sore rekan-rekan guru bahasa se-Indonesia, calon Fulbrighter semuanya. Selamat datang di sesi informasi untuk program Fulbright Foreign Language Teaching Assistant yang kami ada. Ini merupakan sebuah acara yang sangatlah spesial karena di acara ini kami berkolaborasi afiliasi pengajar dan pegiat bahasa Indonesia bagi penutur asing atau APP BIPA. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat datang kepada Anda semuanya, baik yang merupakan anggota dari APP BIPA ataupun dari rekan-rekan lainnya yang turut menyimak acara ini. Nah, acara yang akan berlangsung selama 90 menit ke depan, kami siarkan juga tidak hanya di Zoom meeting, tapi juga di Facebook page Aminef Fulbright Indonesia. Datang kepada Anda yang bergabung bersama kami melalui siaran langsung di Facebook page Aminef. Nah, silakan nanti disimak ya, karena acaranya akan sangatlah komprehensif, akan berisi tentang informasi tentang program Fulbright Foreign Language Teaching Assistant atau FLTA, lalu ada 2 kali sesi tanya jawab, dan untuk menambah kebermanfaatan serta menambah inspirasi, kami juga menghadirkan salah satu alumni Fulbright FLTA, yaitu Anggit Mulina yang nanti tidak hanya memaparkan tentang pengalamannya menjalani FLTA di Amerika Serikat, tapi juga memberikan tips menuliskan esai di dalam aplikasinya. Dan oleh karena itu, kami untuk lebih mendukung Anda, kami juga akan nanti memberikan informasi tentang kesempatan terseleksi mendapatkan TOEFL ITP Online Edition. Bagaimanakah caranya? Nanti kami akan informasikan di akhir acara. Nah, sebelum kami memulai untuk acara sesi presentasinya, kami ingin menampilkan video 5 menit berisi tentang cerita inspiratif dari para peraih beasiswa Fulbright dari Indonesia maupun Amerika Serikat tentang bagaimana program ini telah menginspirasi mereka dari sisi personal maupun profesional. Bagaimanakah ceritanya? Berikut ini adalah video yang kami akan bagikan dari akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia. Selamat menyimak dan selamat mengambil inspirasi dari video tersebut. I remember really clearly arriving in Banda Aceh after the tsunami and meeting the people who'd lived through this absolute devastation. These people who were so kind and so welcoming, as if I was their guest. So that was when I first really realized the personality or the character of Indonesians. I was sent to a small town called Crete in Nebraska. We lived with an American family with other Fulbright grantees from all over the world. We were kind of fascinated with Hollywood movies, big cities, fast cars, and so on. But the other side of the coin is this social capital, the foundation of American democracy and American economic power. Studying in the US has been my dream, and I thought it was going to be difficult for me to get it. Also, the fact that I got Fulbright to study MBA was an acknowledgement that my dream can come true. You know, before I came here, I was a professor of American media history, and I had never studied Indonesia. So it was an amazing experience, and I fell in love with Indonesia and, realized there's so much that I, as a historian of journalism, could write about here in Indonesia. Saya merupakan seorang penerima Fulbright dari Tanah Papua. Jadi apa yang saya dapatkan ketika mengikuti program Fulbright Report merupakan sesuatu yang sangat baik yang kemudian bisa saya terapkan juga
paling tidak saya bisa berkontribusi bagi pengembangan pendidikan di tanah Papua. I'm in a unique position that I can see the broader picture. I have the enormous pleasure of seeing Fulbrighters from Indonesia go abroad and come back and make extraordinary contributions to Indonesia in their fields. Fulbright ini memberikan kesempatan untuk masuk ke international academic community. It's really had a huge impact, those 3 Fulbright experiences, on my career and my interests, making me a better teacher and also making me a better researcher. So one of the things that is great about having done a Fulbright is the network that you have of other Fulbrighters and learning about all sorts of different areas of research that they're involved in. And obviously the networks that are created are extremely powerful and far-reaching. Menjadi bagian dari keluarga besar Fulbright itu adalah sebuah anugerah yang sangat saya syukuri ya. Karena ternyata alumni Fulbright ini dia ada di berbagai bidang dan mereka dalam posisi yang influential di setiap karya mereka, di setiap posisi mereka. Many Fulbright alumni became policymakers, leaders. If they are working in creative industry, they become most prominent personalities in the field. Saya mendirikan Caravan Studio, juga Reon Comics, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ilustrator dan komikus Indonesia untuk bisa berkarir di luar negeri. If I don't meet another Fulbright alumni and setting up Project Multatuli, I think it will be very different. Project Multatuli is a public service journalism initiative owned and managed by workers, and we serve the underreported. We hold power accountable. I ended up writing a book on the basis of my dissertation, Raiding the Land of the Foreigners, and then went on to write 2 more books. This experience has been incredibly important for me in my career as an anthropologist. Saya berkenalan dengan seorang Fulbrighter ya. Kami membuat yayasan namanya Yayasan Nurani Dunia. Kita butuh satu kampung untuk mendidik anak. Nah, kampung ilmu tidak hanya sekedar membangun sekolah, tetapi membuat komunitas yang mengintegrasikan antara pendidikan formal dengan non-formal. Menjadi akademisi harus punya dampak langsung terhadap masyarakat di sekitarnya. I think the Fulbright program is the single most important institution program in the United States for building ties among people who care about and know Indonesia. I really think the key is making it really peer-to-peer, equal interaction, a kind of partnership in mutual understanding. That's what I think Fulbright is doing and doing well. I hope that we'll be doing an even better job in reaching out and recruiting people and letting people know that although this is a very prestigious grant that they're applying for, that they too can have a chance. Whether they come from Eastern Indonesia or some of the other islands off of Java, or if they belong to some sort of community that is somewhat disadvantaged, they too are welcome to become a Fulbrighter. Misi Fulbright ini sudah masuk ke dalam diri saya. Saya merasa bahwa saya telah berhasil mengenalkan sudut lain dari Indonesia kepada mereka. Kami jadi keluarga. Tidak ada Amerika lagi, tidak ada Indonesia lagi, yang ada adalah sahabat, keluarga. Kita bersentuhan tidak lagi sebagai bangsa dengan bangsa, tapi sebagai manusia dengan manusia yang punya hati nurani. Ya, itu tadi video yang kami tampilkan dari akun YouTube Aminah Fulbright Indonesia. Video tersebut menghadirkan total 12 orang alumni beasiswa Fulbright, baik dari Amerika Serikat dan juga dari Indonesia. Rekan-rekan sekalian, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa acara ini Aminah sangat berbangga sekali dapat berkolaborasi untuk pertama kali ya dengan rekan-rekan berasal dari afiliasi pengajar dan pegiat bahasa Indonesia untuk bagi penutur asing atau APP BIPA. Dan oleh karena itu kami ingin mempersilahkan perwakilan dari APP BIPA, yaitu Profesor Dr. Gatut Susanto yang merupakan Ketua APP BIPA
Pusat periode 2024 hingga 2028, dan beliau juga merupakan seorang peraih beasiswa Fulbright pada tahun 1997. Beliau mengajar bahasa Indonesia di Arizona State University. Langsung saja kami persilakan Profesor Gatot Sutanto untuk bergabung bersama kami di layar. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Mbak Mita. Halo, Profesor Gatot. Terima kasih banyak untuk kolaborasinya untuk acara ini. Dan silakan untuk memberikan kata sambutan supaya rekan-rekan yang hadir di acara ini bisa bersemangat ya mengikuti jejak Profesor Gatot yang merupakan profesor di bidang manajemen pengajaran BIPA. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Mbak Mita atas kesempatannya dan kawan-kawan dari Fulbright Aminef. Selamat siang dan syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkolaborasi lewat APP BIPA dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mita, kebetulan saya alumni program ini. Jadi tahun 97 sampai sekarang sudah lebih 30 tahun dan saya masih menekuni bidang ini sampai sekarang. Jadi dan saya menyambut gembira kolaborasi ini. Saya berharap kawan-kawan bisa meneruskan estafet dari misi yang sangat mulia ini dan saya pastikan saya bisa seperti ini dan alhamdulillah saya bisa menjadi guru besar BIPA. Itu salah satu kontribusinya adalah kontribusi ketika saya mengikuti program di Universitas Arizona pada tahun 97 kemarin. Kok kemarin sekian puluh tahun yang lalu. Dan saya pikir itu memang pas, artinya yang kami yang dari APP BIPA itu kita punya 6 cabang di luar negeri dan 20 cabang di dalam negeri di 28 provinsi. Nah, oleh karena itu lewat cabang-cabang saya memang menghimbau terutama kepada adik-adik untuk mengikuti sesi ini supaya mendapatkan informasi langsung dari kawan-kawan yang sudah menikmati program ini. Saya sengaja memilih kata menikmati karena memang nikmat. Jadi pengalaman yang luar biasa dengan mengikuti program ini, pendewasaan juga jejaring yang kita miliki itu sesuatu aset yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi kita. Kalau kita berbicara pribadi, tapi kalau kita berbicara secara kemanusiaan, tadi sudah disampaikan bahwa batas-batas negara menjadi tidak ada, yang ada adalah persahabatan kemanusiaan. Sekali lagi saya menyambut baik dan adik-adik bisa mengikuti penjelasan dari program ini dari pelaku. Dan saya ingin himbau kalau karena memang kuotanya terbatas, artinya memang seleksinya sangat ketat. Sehingga kalau yang dari pendaftaran pertama belum lolos, tidak usah khawatir, masih ada periode berikutnya lagi. Dan saya pikir ini juga kesempatan yang baik, teman-teman yang sudah pernah merasakan program ini, menikmati program ini, itu juga berbagi pengalaman baik kepada adik-adik kita semuanya. Jadi kembali lagi, saya sampaikan terima kasih Mbak Mita dan kawan-kawan Aminet telah menjawil kami yang di APP BIPA, dan saya sebagai Ketua APP BIPA Pusat menyambut baik dan mendukung rencana program ini. Sehingga ini menjadi salah satu prioritas bagaimana teman-teman itu punya kesempatan bisa mengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Kesempatan yang lain lewat Badan Bahasa dan dari lewat Aminef ini adalah membuka kesempatan untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Setelah pintu kebuka, monggo nanti diisi dengan apa? Karena kita bicara nikmatnya sangat banyak. Jadi belajar banyak, belajar orang, belajar manusia, belajar kebudayaan dan ya seperti saya tidak pernah membayangkan tahun 97 mengajarkan bahasa Indonesia di sana dan kebetulan saya juga mengajarkan tari remo di sana ketika itu.
Dan ternyata dari pengalaman itu membawa saya sampai saat ini dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi perubahan-perubahan itu bisa dinikmati setelah kita melaksanakan. Jadi menurut saya jadikan ini menjadi salah satu pintu untuk pembentukan masa depan Anda, terutama yang ingin menekuni pengajaran BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih sekali lagi Mbak Mita dan kawan-kawan dari Aminet dan juga para adik-adik dari yang mengikuti sesi pada sore hari ini. Selamat mengikuti. Silahkan belajar sebanyak-banyaknya, bertanya sebanyak-banyaknya. Itu karena ini adalah sesi semacam pengenalan. Karena kalau tidak kenal tidak sayang, nanti setelah sayang ya harus lanjut daftar begitu. Begitu, terima kasih banyak. Saya kiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Gatot Susanto untuk sambutannya mewakili pengurus APP BIPA Pusat. Nah, menyambung yang Profesor Gatot sampaikan bahwa tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi, bagaimanakah caranya mengenali program Fulbright FLTA dan nantinya bisa menikmati program Fulbright FLTA sebagai salah satu peraihnya? Berikut ini adalah paparan kami mengenai program yang sangat bermanfaat ini. Kami izin untuk memulai paparannya. Silakan disimak. Nanti setelah paparan ini, kami akan membuka sesi kurang lebih 10-15 menit untuk sesi tanya jawab ya. Baik, kami akan mulai paparan mengenai program Fulbright Foreign Language Teaching Assistant atau Fulbright FLTA yang merupakan peluang bagi guru bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk penutur asing. Program Fulbright merupakan program pertukaran pendidikan internasional terkemuka dari pemerintah Amerika Serikat yang ditawarkan sejak tahun 1946 yang memiliki tujuan untuk meningkatkan saling pengertian dan mendukung hubungan antara rakyat Amerika dan rakyat dari negara-negara lainnya. Dan program ini membuka kesempatan bagi mereka yang merupakan mahasiswa, dosen, seniman, guru, kaum profesional, dan lain sebagainya yang memiliki prestasi dan berasal dari berbagai latar belakang. Kalau di Indonesia sendiri, program Fulbright itu ditawarkan sejak tahun 1952 dan sudah ada lebih dari 4.600 orang alumni, yaitu orang Indonesia yang berangkat ke Amerika Serikat melalui program Fulbright FLTA ataupun program beasiswa Fulbright lainnya, dan orang-orang Amerika yang datang ke Indonesia, mereka menjalani penelitian, mengajar di universitas, ataupun menjadi asisten pengajar di sekolah menengah atas. Dan mereka juga mendukung visi dan misi, yaitu mendekatkan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kalau peraih beasiswa Fulbright yang pertama-tama itu diantaranya ada Rustandi Kartakusuma yang mengajar sastra Indonesia di Yale University, lalu ada Haji Agus Salim yang memberikan kuliah bertema Islam dan Nasionalisme Indonesia di Cornell University, dan ada Bapak Hasan Syadili yang menjalani studi S2 melalui program Fulbright Master's Degree di bidang sosiologi. Beliau berkuliah di Cornell University. Program Fulbright FLTA itu sendiri dirancang untuk mengembangkan pengetahuan orang Amerika tentang budaya dan bahasa asing dengan mendatangkan asisten pengajar dari 55 negara lebih, termasuk salah satu diantaranya adalah Indonesia. Para asisten pengajar ini ditempatkan di lembaga pendidikan tinggi atau universitas di Amerika Serikat. Dan beasiswa ini merupakan beasiswa akademik bersifat nirgelar atau tanpa gelar dengan durasinya 2 semester. Dapat dilamar oleh mereka yang saat ini merupakan guru bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk penutur asing dan sedang bekerja di Indonesia. Tugasnya di Amerika nanti menjadi asisten pengajar bahasa Indonesia, di mana Anda nanti akan ditempatkan. Manfaat dari program Fulbright FLTA itu adalah untuk mengasah keterampilan mengajar, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, serta menambah wawasan tentang Amerika Serikat. Program Fulbright FLTA ini sendiri ditawarkannya sejak tahun 2003 dan partisipan pertama ditempatkan di Northern Illinois University. Per saat ini, jumlah partisipan program Fulbright FLTA itu ada hampir 200 orang pengajar.
Nah, jadi kegiatannya nanti di Amerika adalah mengajar selama 20 jam per minggu. Lalu mengikuti kelas perkuliahan di universitas, silakan nanti dipilih, ada bisa mengikuti kelas metodologi studi Amerika dan pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, ataupun bidang studi lainnya yang menurut Anda bisa mendukung karir Anda setelah pulang dari Amerika Serikat. Lalu ada juga kegiatan untuk mengikuti seminar di pertengahan tahun, seminar pengayaan, di mana Anda nanti akan bertemu dan berjejaring dengan peraih beasiswa Fulbright FLTA dari berbagai negara, dan sekaligus ada komponen pertukaran budaya, mempelajari budaya Amerika Serikat dan juga budaya dari negara lainnya melalui rekan-rekan yang Anda temui di Amerika, dan tentunya Anda memperkenalkan budaya Indonesia di sana. Menurut para alumni, program Fulbright FLTA itu memberikan banyak manfaat. Di antaranya ada pengembangan dan digitalisasi materi ajar, profesional dan personal development, serta jejaring yang sangat berarti nantinya. Bagaimanakah dengan fasilitas program ini? Selama mengikuti proses di Indonesia, kami akan memberikan bantuan untuk melamar visa Amerika Serikat tipe J, lalu Anda juga akan berpartisipasi dalam orientasi sebelum keberangkatan, di mana nanti akan bertemu dengan peraih beasiswa Fulbright lainnya, dan Anda dibekali berbagai materi sehingga Anda lebih siap pada saat menjalani program di Amerika Serikatnya. Kami juga memberikan tiket pesawat domestik pulang pergi, misalkan Anda saat ini berdomisili di kota Maluku, lalu setelah itu harus berangkat ke Jakarta ataupun ke kota lainnya untuk berbagai keperluan sesuai dengan proses administrasi, maka kami juga akan menanggung komponen kegiatan tersebut. Dan kami juga akan memberikan akomodasi serta uang sakunya. Lalu, bagaimanakah saat berada di Amerika? Kami akan memberikan dukungan berupa biaya program, uang saku bulanan, serta uang penunjang kegiatan lainnya, dan diberikan juga tiket pesawat ke Amerika Serikat pulang pergi, yaitu untuk berangkat dan memulai program Anda di Amerika, lalu setelah program selesai, untuk tiket pesawat pulang ke Indonesia. Kami juga menyiapkan asuransi kesehatan selama Anda berada di Amerika Serikat sejak hari pertama sampai di sana untuk menjalani program. Nah, bagaimana? Tertarik ya dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan? Berikut ini adalah persyaratan untuk melamar program Fulbright FLTA. Anda haruslah punya pengalaman mengajar bahasa Inggris atau BIPA minimal 1 tahun dan mengajar di jenjang sekolah menengah, pendidikan tinggi, atau lembaga kursus, dan mampu berperan ganda sebagai asisten pengajar dan mahasiswa di universitas di Amerika Serikat. Anda haruslah memiliki gelar S1 atau S2 dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang tersertifikasi dengan TOEFL ITP minimum 550 atau TOEFL IBT 80 atau IELTS 6,5 atau Duolingo 125. Silakan pergunakan skor salah satu dari skor yang telah ditetapkan ini, mana yang bagi Anda paling mudah untuk dilaksanakan. Sepanjang Anda bisa memenuhi persyaratan minimum persyaratannya, skornya, kenapa tidak? Nanti bisa dilampirkan ke dalam aplikasi Anda. Bagaimanakah dengan aplikasinya sendiri? Nanti aplikasi itu akan tersedia secara daring, di mana nanti akan ada bagian-bagian yang diisi, dan juga Anda perlu menuliskan esai sesuai dengan persyaratan. Lalu, skor kemampuan bahasa Inggris itu juga perlu dilampirkan. Nah, mengenai surat rekomendasi, Anda silakan tuliskan nama-nama siapa saja orang yang akan Anda hubungi. Lalu si pemberi rekomendasi nantinya bisa mengirimkan suratnya kepada kami, baik melalui surel atau email, atau langsung ke alamat pos di kantor Aminef. Silakan juga unggah transkrip akademis dan juga ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggrisnya. Kalau misalkan Anda sudah lulus dari kampus yang sudah menggunakan dokumen-dokumen dua bahasa, misalkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya, maka silakan langsung lampirkan dokumen tersebut.
Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku juga diperlukan. Boleh pergunakan SIM, ataupun KTP, ataupun paspor. Jadi tidak wajib punya paspor ya, setidaknya Anda sudah ada KTP atau SIM saja. Paspor bisa nanti mengurusnya saat keberangkatan ke Amerika Serikat. Silakan juga sertakan CV dalam bahasa Inggris. Tenggat waktu pendaftaran sendiri adalah 16 Juni 2025, jadi ada waktu kurang lebih sebulan dari sekarang untuk bisa menyelesaikan aplikasi Anda. Informasi tentang program Fulbright FLTA dapat ditemukan di laman Aminef di www.aminef.or.id di bagian Grants for Indonesians, atau apabila Anda menyimak siaran ini di laptop ataupun PC Anda, silakan pindai kode QR yang Anda simak di layar saat ini, silakan nanti dipelajari setelah acara berlangsung. Nah, berikut ini ada beberapa catatan tentang aplikasi daring. Silakan Anda membuat akun di laman Aminef untuk membuat aplikasi daringnya. Lalu setelah itu, setelah berhasil terverifikasi akun daringnya, silakan memilih Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program 2026. Angka 2026 ini menggambarkan tahun keberangkatan Anda kalau nanti terpilih menjadi salah satu peraih beasiswa Fulbright FLTA. Nah, di dalam aplikasi daring program Fulbright FLTA ada tombol download guide. Di sini silakan diklik, nanti Anda akan mendapati file dalam bentuk PDF yang berisi instruksi pengisian aplikasi daring program beasiswa. Ini instruksinya sudah dibuat dalam bahasa Indonesia supaya mempermudah Anda untuk memahaminya. Dan ada kurang lebih 26 halaman, 27 halaman yang memberikan panduan kepada Anda bagaimanakah caranya mengisi perbagian yang ada di dalam formulir aplikasi daring ini, sehingga nanti pengisian Anda tepat. Nah, aplikasi daring itu dapat dikunjungi berulang kali hingga tenggat waktu pendaftaran 16 Juni 2025. Namun, kami sarankan itu untuk klik submit jauh-jauh hari sebelum tenggat waktu pendaftaran untuk menghindari potensi kendala akses karena tingginya trafik ke aplikasi daring yang ditetapkan oleh Aminef. Nah, setelah klik submit, tentunya aplikasi daring itu sudah tidak dapat diedit lagi dan Anda resmi melamar program Fulbright FLTA. Nah, seperti yang tadi disampaikan untuk surat rekomendasi, silakan Anda mengunduh file PDF dari surat rekomendasi lalu diberikan kepada calon pemberi rekomendasi Anda. Mereka bisa mengirimkan surat rekomendasinya ke alamat surel portal@aminef.or.id sesuai dengan petunjuk yang ada di bagian download guide di file PDF yang nantinya Anda akan baca. Tugas Anda nantinya adalah menuliskan siapakah mereka, nama depan, nama belakang, dan institusi mereka, lalu setelah itu pekerjaan pemberi rekomendasi dan lain-lain di dalam formulir aplikasi daringnya. Catatan tentang esai itu haruslah merupakan hasil karya mandiri karena plagiarisme akan mengakibatkan diskualifikasi dari proses pendaftaran atau seleksi beasiswanya. Berikut ini kami ingin tampilkan dua testimoni dari para peraih Fulbright FLTA. Yang pertama ada Rahita Hasyan Batubara yang merupakan peraih Fulbright FLTA ditempatkan di Indiana University Bloomington. Ia berangkat pada tahun 2023. Ia menyampaikan bahwa program Fulbright FLTA memperkaya jaring saya dengan orang-orang inspiratif dengan latar belakang yang beragam. Selain itu, tinggal mengalami budaya Amerika Serikat secara langsung memperluas cara pandang saya terhadap dunia. FLTA merupakan pengalaman yang membentuk saya secara profesional maupun personal dan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya. Ada satu lagi dari Afri Meldam yang merupakan Fulbright FLTA tahun 2022, ditempatkan di Arizona State University. Seperti
sama seperti Profesor Gatut ya, untuk afiliasinya di Amerika Serikat, ia menyampaikan bahwa program Fulbright FLTA ini memperkaya pemahaman saya tentang budaya Amerika Serikat dan antar bangsa melalui interaksi dengan mahasiswa dan rekan kerja internasional. Selama mengajar bahasa Indonesia di Arizona State University, saya dapat mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris, penguasaan teknologi pembelajaran, dan pengetahuan metode pengajaran. Mata kuliah terkait pemerolehan bahasa membawa dampak yang signifikan bagi karir pengajaran HIPA saya. Informasi terkini mengenai program Fulbright FLTA dapat ditemukan di kanal media sosial Aminef. Kami hadir di Facebook, ada juga di Instagram, ada juga di X, dan Anda juga bisa menyimak berbagai rekaman acara daring di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia. Boleh sekali disimak untuk bisa mendengarkan kisah inspiratif dan juga tips dari para alumni lainnya. Kalau ada pertanyaan, silakan raise hand mulai dari sekarang. Sesaat lagi kami akan persilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Apabila pertanyaannya nanti akan muncul setelah acara, boleh sekali menghubungi kami melalui pesan WhatsApp Ask Aminef Scholarship and Fellowship di nomor 0811 9059 085. Anda juga bisa mengirimkan kami email communications@aminef.or.id atau info_fulbright_ind@aminef.or.id. Terima kasih kepada Atika Amalina yang sudah raise hand. Sesaat lagi saya akan persilakan ya untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Nah, saya akan teruskan sedikit lagi untuk paparannya. American Indonesian Exchange Foundation atau AMINEF adalah yayasan nirlaba bangsa hasil kerjasama pemerintah Amerika dan Indonesia. Kami mengelola beasiswa Fulbright dan juga beasiswa lainnya di Indonesia. Yayasan kami berdiri sejak tahun 1992. Demikian paparan dari kami. Saatnya Anda untuk bisa perkenalkan bahasa Indonesia ke Amerika Serikat, mengikuti jejak Profesor Gatot Susanto dan juga alumni kita yang nanti hadir, yaitu Anggit Maulina, untuk menjadi peraih Fulbright FLTA berikutnya. Semoga paparan ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Dan untuk yang pertama, kami persilakan kepada atas nama Atika untuk bisa menyampaikan pertanyaan Anda. Oke, terima kasih Mbak Mita. Perkenalkan, nama saya Atika Melina. Saat ini mengajar sebagai guru bahasa Inggris, sebenarnya merangkap juga sebagai HRT, homeroom teacher di salah satu sekolah swasta di Bandar Lampung. Nah ini kan Mbak, aku baru pertama kali tuh tahu kegiatan Fulbright ini gitu. Jujur li karena kayaknya baru keluar goa gitu selama ini gitu kan. Mau tanya, ini kan misalkan kita daftar tuh ya, ada nggak sih Mbak kayak kuotanya itu peluangnya itu yang diterima berapa orang gitu. Terus sama satu lagi, misalkan kita ikut acara seminar ini, kan di bawahnya itu kayak ada bintang-bintang keterangannya itu bisa mendapatkan voucher TOEFL IPT, ya kan Mbak? Nah, itu apakah nanti kalau misalkan kita dapat voucher itu, kita tes, kita bisa pakai itu buat daftar Aminaf ini? Gitu aja sih Mbak. Jadi pertanyaan, Oke. terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang telah disampaikan. Jadi, untuk Anda yang tertarik untuk mendapatkan TOEFL ITP online edition untuk mendapatkan vouchernya, betul sekali nanti bisa mendaftar untuk kesempatan tersebut dan timelinenya itu masih sesuai dengan pendaftaran Fulbright FLTA dan karenanya nanti bisa dipergunakan untuk mendaftar Fulbright FLTA ini yang tenggat waktunya nanti di 16 Juni 2025 ya. Nah, lalu untuk Anda yang saat ini merupakan seorang pengajar bahasa Inggris dan juga homeroom teacher, kalau boleh tahu Anda mengajar di institusi jenjang apakah? SD. Oke, baiklah. Jadi di homeroom teacher dan juga bahasa Inggris jenjang SD ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk konfirmasinya. Nah, untuk Anda yang saat ini mengajar di jenjang sekolah dasar, persyaratan itu masih belum bisa memenuhi untuk melamar program Fulbright FLTA. Karena Fulbright FLTA ini menyasar mereka yang merupakan guru bahasa Inggris atau BIPA di
sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, lembaga kursus, atau universitas. Namun ada kabar baiknya lagi, bahwa kami mengelola program namanya Fulbright DAI, Distinguished Awards in Teaching Program. Nanti saya akan drop di sini untuk linknya ya, jadi silakan dipelajari karena profil Anda mungkin akan lebih sesuai dengan program Fulbright DAI tersebut yang memang menyasar guru baik itu yang SD, SMP maupun SMA yang mengajar di mata kuliah atau mata pelajaran apapun di sekolah. Nah, saya akan drop untuk informasinya ya. Silakan disimak di kolom chat di Zoom Meeting. Semoga membantu. Terima kasih banyak Atika untuk pertanyaannya. Berikutnya saya ingin persilakan atas nama Muhammad Irfan Taufik. Urfan. Urfan, oke, Muhammad Ya. Irfan Taufik, silakan. Oh, Ya. Perkenalkan nama saya Urfan, salam kenal semuanya. Em, mau minta konfirmasi Kak, tadi kan disampaikan bahwa salah satu persyaratannya adalah merupakan lulusan S1 ataupun S2. Ya. Kalau saya sekarang mahasiswa S2 dan belum lulus, apakah itu artinya saya mendaftarnya menggunakan ijazah S1 atau meskipun saya belum lulus, tapi kalau saya berhasil mendapatkan akademik transkrip S2 saya, apakah saya boleh mendaftar menggunakan gelar jenjang S2 saya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah ditunjukkan QR code untuk informasi lebih detail mengenai program FLTA. Barusan saya cek, tapi saya belum menemukan jumlah jumlah kata di esai. Apakah ada ketentuan mengenai jumlah kata di esai yang kita buat? Jika ada, jumlahnya berapa? Kemudian yang terakhir, tadi juga disampaikan bahwa plagiarisme sangat tidak ditoleransi. Akan tapi bagaimana dengan aplikasi seperti Grammarly yang digunakan untuk mengecek tata bahasa Inggris? Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Urfan ya. Nah, untuk Urfan yang saat ini kuliah jenjang S2 dan ingin untuk melamar program Fulbright FLTA, silakan lakukan demikian. Silakan sebutkan Anda sudah lulus S1 dan saat ini sedang kuliah S2. Jadi silakan disampaikan di dalam formulir aplikasi. Mengenai untuk jumlah kata di esai, nah informasi tersebut akan bisa dilihat ketika Anda mengakses aplikasi daring. Jadi silakan untuk sign up atau daftar terlebih dahulu sehingga bisa mengakses aplikasi daring. Di sana akan ada informasi tentang esai, berapa apa yang ditanyakan di esai tersebut, lalu berapa jumlah katanya dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk Anda yang menggunakan ingin menuliskan esai, betul sekali ada notifikasi bahwa plagiarisme itu sangatlah dilarang ya, karena nanti bisa mempengaruhi dalam proses pendaftaran. Jadi silakan untuk sebaiknya untuk bisa menghasilkan esai secara mandiri terlebih dahulu. Nah, mengenai penggunaan Grammarly, kami akan tanyakan kepada rekan-rekan kami untuk cross-check ulang. Nanti kami akan balas di sini ya, di sesi tanya jawab berikutnya. Terima kasih banyak, Urfan, untuk pertanyaannya. Oke, Sama-sama. baik. Berikutnya, saya ingin mempersilakan ada atas nama Nia Siregar. Halo Mbak, terima kasih. Saya mau bertanya, karena di sini saya lihat ada checklist dari websitenya untuk apa aja yang perlu dipersiapkan. Oke. Nah, saya lihat ada J1 Visa ya. Saya mau tanya untuk pengurusannya ini nanti, misalnya kita ditentukan lolos untuk program FLTA ini, apakah sifatnya kita urus terlebih dahulu sebagai peserta, atau nanti langsung Fulbright yang akan mengurus untuk J1 Visanya ini untuk kita? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Nia.
Untuk J1 Visa itu adalah salah satu dokumen yang wajib dimiliki untuk bisa memasuki Amerika Serikat ya. Proses pengurusannya atau aplikasinya nanti akan dibantu oleh Aminef. Tapi nanti pada saat tahun 2026 ketika Anda sudah memulai proses keberangkatan ke Amerika Serikat setelah terkonfirmasi menjadi salah satu peserta FLTA. Untuk saat ini, sebaiknya fokus terlebih dahulu ke dalam formulir aplikasi daring dan juga esai-esai yang ditetapkan sehingga Anda bisa memenuhi pendaftaran yaitu 16 Juni 2025. Jadi demikian ya untuk jawabannya nih ya. Baik, berikutnya saya ingin mempersilakan karena ada yang on cam Putri Amalia Rizkina untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Baik, terima kasih Kak Mita. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Putri Amalia. Saya ingin menanyakan di aplikasi ini di bagian FLTA Informations, di paling bawah itu ada bagian interest atau academic interest. Ada academic interest 1, 2, dan 3. Apakah ini harus kita isi sesuai dengan interest kita secara umum atau harus menyesuaikan, misal kita bisa melihat di salah satu kampus atau university di US, kemudian lihat salah satu programnya atau bagaimana Kak Mita? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Putri untuk pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan sangat spesifik sekali. Berarti Putri sudah siap ya melamar untuk program Fulbright FLTA karena pertanyaannya sudah sampai di dalam aplikasi daring. Untuk pada section tersebut, silakan diisi, disesuaikan dengan minat Anda dan juga yang menurut Anda nanti bisa membantu karir Anda setelah program Fulbright FLTA. Jadi, isi sesuai dengan kenyataan. Bagaimana Anda, apa yang Anda inginkan, misalkan ada mata kuliah yang ingin Anda ambil, dan lain-lain sebagainya. Jadi, nanti untuk proses penempatan dan lain-lain, untuk supaya bisa mempermudah pada saat proses placement, silakan diisi semua bagian, karena di situ ditanyakan ya, Anda inginnya kuliah di kota yang besar kah, atau di kota yang kecil, Anda saat ini ingin menjadi saat ini peranannya sebagai guru utama, ataupun asisten pengajar di sekolah, atau di tempat Anda bekerja. Jadi silakan diisi sesuai dengan permintaan. Ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Putri. Berikutnya saya ingin mempersilakan ada menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat di Zoom meeting ini. Oke, ada atas nama dari Indah Kurniati. Izin bertanya, apakah guru ASN boleh ikut mendaftar? Jawabannya adalah bisa, silakan mendaftar untuk program Fulbright FLTA. Silakan untuk tidak lupa mengurus perizinan ya untuk program ini karena Anda perlu meninggalkan pekerjaan Anda selama 2 semester atau kurang lebih 10 bulan apabila Anda nantinya terpilih menjadi salah satu peraih Fulbright FLTA. Lalu pertanyaan kedua, apakah guru bahasa Indonesia di SMP boleh mendaftar? Silakan dicoba untuk Anda yang saat ini merupakan guru bahasa Indonesia di jenjang SMP. Lalu ada juga mengajar BIPA tapi private, tidak terikat pada lembaga. Apakah harus ada dokumen yang membuktikan bahwa saya adalah guru BIPA? Nah, untuk Anda yang merupakan freelancer atau pekerja yang tidak terikat dengan lembaga tertentu, untuk bisa membuktikan bahwa Anda merupakan seorang yang bekerja sebagai guru BIPA, mungkin bisa dimintakan informasi dari mereka yang sudah paling lama menggunakan jasa Anda, yang sudah lama menggunakan jasa Anda sebagai guru BIPA mereka. Jadi itu bisa dijadikan sebagai tanda, ya. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Indah. Nah, yang berikutnya, oke, saya akan lihat. Nah, ada pertanyaan, apakah harus memiliki gelar pendidikan bahasa atau cukup dengan pengalaman mengajar saja? Program Fulbright FLTA itu tidak mengharuskan Anda merupakan lulusan S1 atau S2 di bidang pengajaran bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau sastra Inggris atau sastra Indonesia. Anda bisa berasal dari jurusan manapun dengan catatan saat ini Anda memang menjadi guru, berprofesi sebagai guru bahasa Inggris atau BIPA. Jadi, para alumni yang meraih program Fulbright FLTA pun bermacam-macam. Ada juga yang mereka merupakan lulusan dari sastra Perancis, lalu setelah itu ada juga yang merupakan lulusan dari hubungan internasional. Kalau ingin mengetahui informasinya, ada di laman Aminef. Nah, laman Aminef itu di www.aminef.or.id. Saya izin buka ya untuk informasi Anda semuanya.
Ini adalah laman Aminef di www.aminef.or.id. Silakan Anda mendapatkan informasi program Fulbright FLTA di bagian Grant Foreign Nations, lalu klik program, lalu klik fellowship, lalu pilih yang Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Nah, semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan. Ada 2 penanya melalui kolom chat di Zoom Meeting yang menanyakan informasi tentang tautannya untuk mempelajari program ini. Jadi silakan nanti langsung masuk ke situ ya. Pelajarilah informasi, persyaratan umum, persyaratan khusus, dan lain-lain sebagainya. Aplikasi daring bisa diakses di bagian akhir halaman. Kalau Anda ingin mengetahui siapa sajakah peraih Fulbright FLTA saat ini berada di Amerika Serikat, nah itu ada di bagian Grantees and Alumni, lalu klik yang bagian Current Grantees, lalu pilih yang bagian Indonesia. Nah, silakan klik tombol Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program. Di sini Anda mengetahui siapa sajakah mereka dan mereka sedang ditempatkan di mana. Ini adalah informasi yang kami tampilkan sejak tahun 2016. Oleh karena itu, informasinya tersedia 2016 hingga 2024 saja. Kalau Anda klik, jadi Anda akan mengetahui siapa saja kekah mereka, ditempatkan di mana, profilnya seperti apa, sebelum berangkat ke Amerika Serikat, mereka mengajar di mana, dan lain-lain sebagainya. Informasi ini kami harap bisa memberikan inspirasi bagi Anda semuanya yang ingin melamar program Fulbright FLTA. Ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, oke, saya melihat ada 3 orang lagi yang sudah raise hand, namun saat ini kita harus berpindah kepada sesi berikutnya, yaitu sesi bersama alumni. Oleh karena itu, kami akan mempersilakan Anda menyampaikan pertanyaan di sesi tanya-jawab kedua ya. Terima kasih banyak untuk antusiasmenya. Nah, oke, langsung saja saya ingin mengundang rekan alumni kami yang hadir pada acara ini, yaitu atas nama Anggit Mulina. Nah, kita sapa sama-sama yuk untuk Anggitnya. Halo Anggit, selamat sore. Halo, selamat sore semua. Terima kasih banyak sudah bergabung di acara ini ya. Nah, ini saya ingin memperkenalkan Anggit terlebih dahulu secara singkat. Anggit Pulina adalah peraih Fulbright FLTA, di mana pada tahun 2023 hingga 2024, ia mengajar di Northern Illinois University. Sebelum berangkat untuk program Fulbright FLTA, ia merupakan guru pengajar bahasa Inggris dan DIPA di Language Center yang ada di Universitas Mataram, dan ia punya pengalaman mengajar kurang lebih 7 tahun. Ia memiliki background pendidikan S1 di bidang pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Mataram. Seperti apakah pengalaman Anggit menjalani program Fulbright FLTA? Lalu yang tidak kalah penting adalah tipsnya, yaitu untuk menuliskan esai aplikasi program. Langsung saja saya akan mempersilakan Anggit untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Oke, selamat sore semua. Nama saya Anggit, seperti yang tadi disebutkan, kalau saya adalah penerima program FLTA untuk tahun 2023 sampai 2024. Oke. Sebelumnya, saya bagikan dulu. Sebentar. Maaf. Oke, saya sebelumnya ditempatkan di Northern Illinois University, itu tempatnya di Illinois, bukan kota besar, dia lebih cenderung ke kota kecil. Dan di Northern Illinois University, saya berkewajiban sebagai asisten, bukan pengajar utama. Jadi sebenarnya ada dosen bahasa Indonesianya langsung dan saya membantu di sana. Oke. Kemudian di Northern Illinois University sebagai FLTA kami mendapatkan beberapa fasilitas seperti tempat tinggal dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang lain mungkin di state yang berbeda akan harus mencari akomodasi sendiri, sedangkan saya hanya tinggal menerima saja. Jadi lebih santai. Nah, selain itu di Northern Illinois University kami diberikan kesempatan untuk berkuliah di kampusnya. Nah, perkuliahan yang didapatkan oleh
FLTA itu ada dua jenis sebenarnya, ada audit dan ada kredit. Jadi kalau audit, FLTA hanya harus datang ke kampusnya, ke kelas yang sudah ditentukan atau sudah mereka pilih, tapi tidak harus mengerjakan tugas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kalau saya waktu itu dengan teman FLTA yang lain dari negara lain, kami mendapatkan perkuliahan secara kredit. Artinya kami terdaftar sebagai mahasiswa dan tapi tidak mendapatkan gelar. Jadi hanya menjadi mahasiswa jangka pendek atau part-time student juga, jadi non-degree. Perkuliahan yang kami dapat itu sebenarnya setiap semester itu ada 2, jadi totalnya ada 4 karena kami di sana selama 2 semester. Tapi kami kemudian sebelum memilih, kami diberikan requirement mengenai kelas yang harus dipilih, yaitu yang pertama yaitu ada kelas methodology of teaching foreign language at secondary level. Jadi itu adalah keharusan untuk FLTA di sana. Jadi semua FLTA yang datang ke Northern Illinois University harus mengambil kelas itu pada semester pertama. Karena mungkin untuk bisa mengetahui bagaimana pengajaran bahasa di Amerika, terutama sekali untuk lebih spesifik di kampus tersebut. Kemudian ada hal yang lain, yaitu kelas berikutnya itu harus mempelajari tentang Amerika dan tentang Asia. So, Asian and American Study. Kalau ada perkuliahan yang bisa mencakup dua-duanya akan lebih baik. Tapi kalau tidak berarti harus diambil satu persatu seperti itu. Nah, yang terakhir itu baru kami bisa mengambil mata kuliah sesuai interest. Jadi terutama sekali disarankan untuk mengambil mata kuliah yang bisa membantu membantu pendidikan untuk berikutnya ataupun profesi. Oke, jadi waktu itu saya mengambil total 4. Jadi ada methodology of teaching foreign language, kemudian studies in Asian art. Jadi itu pada semester pertama. Kemudian yang semester kedua ada historical foundation of education in the US dan introduction to research methodology in education. Jadi saya di sana harus mengikuti kelas, mengerjakan tugas, dan selayaknya seperti mahasiswa di sana. Jadi itu adalah pengalaman yang sangat berkesan dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang saya dapat dari sana. Tidak hanya mengenal Amerika, tapi juga mengenal budaya kita sendiri di Asia dan belajar lebih lagi mengenai pendidikan. Oke. Nah, setelah kembali dari Amerika, saya selama ini berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan pengajaran BIPA. Kebetulan saya juga bekerja sama dengan Balai Bahasa NTB, jadi saya dijadikan untuk sebagai narasumber dan narasumber untuk pelatihan pengembangan bahan ajar BIPA, baik yang dilakukan untuk guru-guru terutama yang ada di Lombok dan ada juga untuk materi ajar yang dikembangkan oleh Balai Bahasa sendiri. Oke. Nah, berikutnya mungkin ini yang lebih penting, yaitu mengenai penulisan essay. Oke, jadi penulisan essay terutama yang paling penting itu ada yang 3 ini. Jadi objective and motivation, teaching methodology and technique, sharing your culture. Oke, jadi saya akan berikan pembahasan satu persatu. Jadi untuk yang objective and motivation, jadi ketentuannya adalah seperti ini. Di instruksinya kalau Anda mendaftar nantinya dan membuka di websitenya, instruksinya seperti ini. Jadi Anda harus memberikan deskripsi mengenai tujuan, objective and motivation, kenapa dan sebagainya. Oke, dan tadi ada yang bertanya mengenai berapa banyak kata. Dan sudah ditentukan di sini ada 700 minimumnya, lebih dari itu boleh. Kurangnya jangan. Oke. Nah, kalau untuk objective and motivation dari saya pribadi saya akan memberikan sedikit tips. Oke, yang pertama tentukan beberapa tujuan untuk mengikuti program FLTA. Jadi Anda sudah menentukan dulu tujuannya apa untuk mengikuti program itu. Kalau bisa mungkin tidak lebih dari 5, saya sarankan sih 3. Kenapa? Agar tidak menjadi seperti shopping list. Shopping list kalau Anda misalnya berbelanja,
Anda harus membuat, oh saya akan membeli ini. Tapi kemudian ketika Anda menulis isi, selain Anda menyebutkan apa yang tujuan Anda harus menjelaskan hal itu. Jadi saya sarankan untuk tidak terlalu banyak, beberapa mungkin 3 cukup. Nah, setelah Anda menentukan tujuan Anda untuk mengikuti program ini, Anda bisa jabarkan tujuan Anda. Terutama ketika menjabarkan, Anda selain menyebutkan tujuan Anda apa, akan lebih baik Anda juga menambahkan mengapa Anda menginginkan hal tersebut dan bagaimana program ini akan membantu Anda mewujudkan hal itu. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, jangan sampai Anda membuat seperti shopping list. Jadi setiap kalau Anda menentukan 3 tujuan, maka Anda menjelaskan tujuan itu secara rinci setelahnya. Ya, dan yang terakhir, fokus pada tujuan yang sudah ada. Jadi seringkali ada beberapa kali teman-teman yang mendaftar untuk program ini mengirimkan isi misalnya, saya melihat ada beberapa orang yang sudah menyebutkan misalnya tujuannya apa, kemudian bukannya menjelaskan tujuan itu, malah menambahkan tujuan yang lain di dalam penjelasannya. Oke, saya akan berikan contoh. Tapi intinya Anda harus menyebutkan kemudian alasannya dan bagaimana. Oke, jadi ada what, why, how. Oke. Jadi kita lihat di sini, kita bisa lihat di bagian yang kuning itu adalah what-nya, yang hijau adalah why, kemudian yang birunya adalah how. Jadi, I'd like to participate in this program because it is a unique opportunity for me to experience living in another country and immerse myself in different culture and language. Oke, jadi ini kelihatan seperti lebih pribadi, tapi Anda juga bisa menyebutkan alasannya untuk misalnya membantu Anda secara profesional maupun membantu Anda nanti di pekerjaan Anda yang sekarang. Oke, kemudian sama seperti tadi yang saya sebutkan, selain apa, Anda harus menyebutkan kenapa. Jadi itu sangat penting untuk meyakinkan penguji bahwa Anda layak untuk program ini. Jadi jangan hanya apanya saja, kenapa dan bagaimana. Oke? Tapi apakah harus susunannya sama? Tidak. Kalau dilihat di sini susunannya, apa, mengapa, lalu bagaimana. Anda mau menggantinya, saya mau menuliskan mengapa dulu, lalu kemudian bagaimana, lalu hasilnya apa yang akan Anda raih, Anda sebutkan di bagian akhir, maka itu tidak masalah sama sekali. Jadi kalau Anda mau menggunakan satu sistem dalam penulisan essay, urutannya sama, tidak masalah. Tapi kalau Anda pun dalam satu essay yang sama dan Anda punya beberapa tujuan dan Anda menuliskannya dengan cara yang berbeda, itu tidak masalah. Asalkan Anda tidak hanya memberikan tujuan seperti tadi, tapi juga menjelaskan tujuan Anda. Oke? Yang berikutnya adalah teaching methodology and technique. Untuk ini juga Anda bisa melihat ketentuan dan sebagainya, dan untuk ketentuan jumlah katanya, itu ada 300 sampai 500 kata di isi Anda. Jadi silahkan Anda perhatikan ketentuannya seperti apa. Oke, untuk teaching methodology ini berkaitan dengan bagaimana kita mengajar. Oke, sehingga saran saya adalah fokus pada satu metode mengajar. Jadi mungkin Anda berpengalaman mengajar entah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sebelumnya, dan ketika Anda menulis teaching methodology, mungkin Anda punya banyak ide. Anda bisa mengkolaborasikan metode-metode yang berbeda, dan Anda mungkin sudah memakainya. Tapi saya sarankan ketika menuliskan teaching methodology and teknik di isi Anda fokus pada satu metode dulu. Oke, setelah Anda fokus di metode itu, Anda bisa jelaskan secara singkat mengapa Anda memilih metode tersebut. Oke, tidak perlu terlalu panjang, mungkin lebih singkat, karena nanti ada bagian yang Anda butuhkan lebih banyak space untuk Anda jelaskan. Oke, jadi mengapa Anda memilih metode tersebut, kemudian keunggulan metode itu apa? Oke, Anda bisa mengambilnya dari pengalaman Anda atau berdasarkan teori yang Anda tahu, Anda bisa menjelaskannya di sana.
singkat saja. Kemudian yang mungkin Anda harus habiskan lebih banyak space dalam isi Anda adalah bagaimana Anda menggunakan metode tersebut. Oke, jadi usahakan sepraktikal mungkin. Oke, jangan dia akan sebaiknya Anda tidak mengatakan dia nanti bisa dipakai seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak, Anda bisa menggunakan pengalaman Anda, bagaimana Anda menggunakan metode tersebut. Oke, jadi di sini ada contohnya, misalnya untuk kenapa. Jadi alasannya adalah di sini metode yang diambil adalah role play, yang disebutkan pertama adalah why-nya. Jadi tidak masalah. Oke. Jadi alasannya apa? Karena untuk communicate. Oke. Kemudian di paragraf kedua menyebutkan metodenya role play dan bagaimana. Jadi how di sini bukan bagaimana aplikasinya, tapi sebenarnya bagaimana metode ini akan membantu siswa dalam belajar. Oke, baru setelah itu Anda bisa menjelaskan bagaimana cara pengaplikasiannya di kelas. Bagaimana step-stepnya, apa dulu yang akan Anda berikan sebelum melakukan role play misalnya. Oke. Kemudian kalau bisa Anda juga bisa menambahkan kemungkinan misalnya faktor yang tidak terduga. Misalnya dikarenakan sesuatu. Misal contohnya Anda bisa menyebutkan di sini, karena Anda akan mengajar di Amerika, di mana tidak banyak orang yang mengajar bahasa Indonesia, misalnya, akan ada kesulitan apa, dan bagaimana Anda bisa mengatasi hal tersebut dengan cara role play. Oke. Nah, yang terakhir, di sini ada sharing your culture. Oke. Jadi di sharing your culture ini ada 3 posisi yang diberikan sebagai pilihan. Jadi, as a guest lecturer at your host institution, ada an international festival, volunteer at local youth center. Jadi, Anda tidak harus mengambil posisi semuanya. Jadi, fokus ambil saja salah satu. Oke. Apakah Anda sebagai lecturer, misalnya saya sebagai asisten, itu terhitung sebagai guest lecturer di sana. Jadi misalnya Anda memilih untuk sebagai guest lecturer, yang hanya fokus di satu itu saja. Jadi tidak usah mengambil posisi yang lain. Karena di sini Anda diminta untuk memilih salah satu saja. Oke? Kemudian, kalau Anda sudah memilih salah satu, Anda bisa jelaskan secara singkat. Bagi Anda, apa itu cultural ambassador? Kemudian bagaimana posisi yang Anda pilih? Misalnya akan memungkinkan Anda menjadi cultural ambassador yang Anda terangkan sebelumnya. Oke. Kemudian nantinya Anda hanya tinggal memberikan beberapa contoh. Oke, beberapa contoh bagaimana Anda akan melakukan hal itu. Sesuai otomatis berdasarkan penjabaran mengenai cultural ambassador dan posisi yang Anda pilih sebelumnya. Oke. Nah, di sini ada contoh. Jadi cultural ambassador. Jadi in my opinion, being a cultural ambassador means using my whole self as the representative of my own culture in Indonesia. Jadi itu adalah definisi cultural ambassador. Tidak mengambil definisi mutlak misalnya dari internet, tapi menurut Anda saja. Kemudian, as a guest lecturer at the host institution, I will not only teach bahasa Indonesia, but also I want to discuss about how people live and interact in Indonesia. Jadi, jadi seperti itu. Jadi, yang Anda akan lakukan dengan posisi Anda apa? Kemudian di sini terakhir, how people discuss how people live and interact in Indonesia. Jadi menunjukkan bagaimana orang tinggal dan berinteraksi di Indonesia. Sebenarnya 2 poin ini yang bagaimana how people live and interact in Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan apa yang akan Anda berikan sebagai contoh di bawahnya. Oke. Saya rasa itu saja dari saya. Apa ada pertanyaan?
Baik, terima kasih banyak untuk penjelasan yang sudah disampaikan Anggit ya, terkait dengan pengalaman program Fulbright FLTA dan juga tipsnya untuk menuliskan esai aplikasi. Nah, terima kasih banyak juga sudah menunjukkan esai yang Anggit tuliskan pada saat pelamar ya. Dengan catatan itu adalah esai yang Anggit tuliskan. Untuk rekan-rekan lainnya, pengalamannya, gaya bahasanya tentu akan berbeda. Oleh karena itu, silakan esai yang tadi ditampilkan itu untuk menjadi bahan refleksi, bukan untuk diduplikasi ya, karena itu dilarang melalui program ini. Nah, saya akan melihat apakah ada rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan. Nah, ini ada satu pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Anggit dari Nurul Hikmah di Zoom meeting. Mbak Anggit, apakah ada tugas akhir yang diberikan pada program FLTA ini? Gimana untuk Tugas akhir? Oh, ya, tidak ada. tidak ada ya. Jadi begitu tugas selesai di US, jadi kami hanya harus kembali ke Indonesia, itu saja. Tapi kemudian tentu saja pihak Aminef dan pihak Fulbright itu sangat menyarankan sekali untuk kita berpartisipasi untuk membagikan ilmu itu sendiri ke orang lain. Baik, jadi memang tidak ada tugas akhir karena memang di Amerika Serikat itu berperan menjadi asisten pengajar bahasa Inggris, maksud saya bahasa Indonesia, lalu juga ada kesempatan untuk menjalani perkuliahan dalam kelas. Nah, kalau ada tugas di perkuliahan kelas, itu akan tergantung apakah Anda ikut audit ataupun bukan. Begitu ya, betul. Kalau Anggit waktu itu ikut kelas yang audit atau yang kredit? Kredit. Yang kredit, jadi dapat IPK begitu ya? Iya, jadi ada IPK, harus mengerjakan tugas, datang ke kelas. Oh, agak berat tapi menyenangkan karena bisa merasakan, oh seperti ini ternyata perkuliahan di Amerika. Oke, jadi pengalamannya sangatlah menyeluruh ya. Terima kasih banyak, Anggit. Kita sekarang mempersilakan pertanyaan yang lain ya. Yang tadi sudah bertanya di sesi sebelumnya, ada atas nama Leo Zulfikar. Silakan, Leo. Halo Kak, perkenalkan saya Leo dari Denpasar. Saya mau bertanya soal Silakan. kegiatan yang sudah Kakak ikuti. Salah satunya adalah yang menjadi concernku adalah ketika menjadi BIPA, apakah Kakak punya post project activities yang dilaksanakan ketika kembali ke eh, ke Indonesia, dan apakah itu mandatori atau enggak atau atas inisiatif sendiri. Terus yang kedua, tadi sebenarnya saya pengen bertanya soal BIPA karena saya juga bagian dari keluarga duta bahasa. Jadi saya lumayan familiar dengan BIPA. Saya hanya ingin bertanya saja, apa sih perbedaannya BIPA yang di bawah Badan Bahasa dan juga BIPA yang dari Fulbright Indonesia. Apakah ada kesamaannya, dan apakah ketika kita menjadi alumni dari program ini kita juga menjadi satu kesatuan apa namanya BIPA yang ada di Indonesia, dan juga kita juga bisa berkontribusi di Badan Bahasa maupun Balai Bahasa provinsi masing-masing. Dan yang ketiga, terkait dengan surat rekomendasi, apakah surat rekomendasi itu yang kita terima, yang kita bawa, yang kita submit itu apakah harus dari instansi pekerjaan ataukah dari Balai Bahasa provinsi masing-masing juga bisa? Karena saya cukup aktif di Balai Bahasa. Kebetulan saya di Balai Bahasa sebelumnya di Sulawesi. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih banyak, Leo, untuk pertanyaannya. Silakan untuk pertanyaan yang pertama, Anggit, untuk menjawabnya ya. Oke, yang pertama tadi mengenai setelah pulang ke Indonesia, apakah ada tugas masing-masing? Dari Aminef dan Fulbright sendiri tidak ada menugaskan secara khusus untuk itu, tapi seperti yang tadi saya sebutkan, kalau memang kami disarankan dan didorong untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan dari program ini. Dan memang sebenarnya tujuannya seperti itu kan, mengikuti program, bagaimana membagikannya kembali. Tapi tidak ada yang wajib sifatnya, itu hanya memang pilihan sendiri. Dan selalu diingatkan oleh pihak Aminef bahwa mereka akan selalu mendukung kalau seandainya kami melakukan kegiatan, membuat kegiatan yang berhubungan dengan itu atau yang lainnya, pihak Aminef itu asalkan diberitahu, nanti mereka akan selalu mendukung, mereka selalu mengingatkan seperti itu.
Yang kedua, mengenai program dengan Balai Bahasa, Badan Bahasa dengan Fulbright, sejauh yang saya tahu itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi sebelumnya saya belum pernah mengikuti program pengajaran bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Balai Bahasa. Tapi sejauh yang saya tahu, yang saya dapatkan dari orang-orang yang pernah mengikuti program tersebut, dia sebenarnya hampir mirip. Jadi di posisinya adalah mengajar bahasa Indonesia di universitas. Tapi tentu saja ada perbedaan. Misalnya kalau di program Fulbright, Anda bisa sebagai pengajar utama atau juga Anda bisa sebagai asisten. Dan tentu saja kelebihannya adalah kita ditawarkan untuk belajar di universitas yang mungkin kemungkinan tidak ditawarkan oleh program yang lain. Oke. Dan yang ketiga tadi pertanyaannya mengenai surat rekomendasi. Kalau Anda saat itu di tahun keberangkatan saya kami harus menyediakan 3 surat rekomendasi. Saya kurang tahu kalau tahun ini apakah masih 3 atau berkurang atau mungkin bertambah. Tapi Anda bisa karena 3 Anda akan lebih baik kalau Anda mendapatkan rekomendasi dari orang-orang yang berbeda. Jadi tidak hanya dari tempat kerja semuanya, tapi Anda juga bisa mendapatkan dari balai bahasa yang Anda selama ini sudah berpartisipasi di situ. Itu sangat bagus dan itu adalah surat rekomendasi yang bisa membantu Anda mendapatkan. Oke, itu saja. Oke, makasih. Terima kasih banyak, Kak. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk tanggapannya, Anggit. Jadi, menambahkan informasi dari Anggit, ya, bahwa untuk program Fulbright FLTA ini sendiri, maka kewajibannya adalah kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan program. Dan untuk apabila Anda memiliki keterikatan, misalkan keterikatan kerja dengan institusi yang mana Anda bekerja sebelum berangkat untuk program Fulbright FLA ini, berarti nanti perlu dibicarakan secara langsung dengan institusinya. Dan kalau untuk surat rekomendasi di dalam Fulbright FLTA itu ada informasi bahwa untuk surat rekomendasi itu nantinya bisa didapatkan dari atasan saat ini yang di tempat Anda bekerja. Lalu setelah itu apabila ada instruktur bahasa di mana mereka mengetahui komitmen Anda di bidang pengajaran, terus setelah itu misalkan Anda lulusan dari jurusan yang memang relevan dengan pekerjaan Anda saat ini, jadi bisa juga menghubungi profesor ataupun dosen Anda sebelumnya untuk memberikan surat rekomendasi. Yang jelas nanti sampaikan ya bahwa Anda ini mengajar ingin melamar program Fulbright FLTA, lalu setelah itu profilnya seperti apa. Jadi mereka bisa menuliskan surat rekomendasi yang tepat. Dan setuju sekali seperti yang Anggit sampaikan, kalau untuk surat rekomendasi dibutuhkan minimal 3, sebaiknya nanti menghubungi lebih dari 3 orang, karena mungkin salah satu dari mereka yang dihubungi belum bisa memberikan surat rekomendasi karena berbagai hal. Tapi sekali lagi, waktu adalah kunci. Kalau memang mau melamar program ini, jangan menunggu tenggat waktu mendekat ya, karena menuliskan surat rekomendasi itu juga membutuhkan waktu. Jadi tidak bisa juga diburu-buru ya untuk menghubungi pemberi rekomendasi. Terima kasih Leo untuk pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan dari atas nama Nia Siregar kepada Anggit. Mau bertanya, apakah selama menjadi asisten pengajar, apakah ikut menyusun lesson plan juga selama mengajar di sana? Bagaimana, Anggit? Oh, ya. Dari pengalaman saya sebagai asisten pengajar di sana, ya, saya juga terlibat untuk menyusun lesson plan karena kita di sana otomatis tidak hanya mengikuti, tapi juga sekaligus belajar dari dosen yang ada di sana, bagaimana cara mengajar dan sebagainya. Saya rasa itu juga kelebihan dari program ini. Jadi kita apapun posisi yang Anda ambil, jadi Anda tidak hanya harus ikut-ikut-ikut tapi juga berpartisipasi, berkontribusi di sana. Dan selain program di kampus sendiri, saya juga sebenarnya kalau di Northern Illinois University, jadi program FLTA itu di bawah Southeast Asian Studies, jadi ada fakultinya seperti itu. Jadi di fakulti itu sendiri kami diajak untuk berpartisipasi dalam apa namanya pengenalan budaya waktu itu ke sekolah yang ada di Amerika.
dan program-program yang ada di kampus dan bahkan waktu itu kami memperkenalkan budaya Indonesia itu di perpustakaan untuk acara di kota itu sendiri. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Jadi jawabannya adalah iya, turut untuk membantu lesson plan ya, membantu menyusun lesson plan-nya. Oke, terima kasih Anggit. Nah, berikutnya saya akan melihat dan mempersilakan atas nama Feby Kuncoroning Tias untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Ya, apakah saya sudah terdengar? Dengan jelas, silakan Feby. Ya, jadi for what's it like recommendation? So the lecturer or the professor should send the letter by himself, or we can help them to send the letter of recommendations. Lalu untuk pemilihan kampus kan ada itu apa namanya kita bersedia diletakkan di mana saja gitu. So I just want to ask, did you choose that, or you actually choose the Northern Illinois by yourself and give explanation why you choose that campus? Thank you. Baik, terima kasih banyak Feby untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama ya. Mengenai surat rekomendasi itu perlu ditulis secara mandiri oleh si pemberi rekomendasi. Misalkan surat rekomendasi tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia misalnya. Berarti perlu diterjemahkan, jadi sebaiknya nanti menghubungi pihak yang bisa menerjemahkan surat tersebut, lalu dia mengirimkan suratnya kepada Aminef melalui email ataupun via pos. Silakan ikuti panduan yang ada di dalam file download guide yang berisi instruksi untuk pengisian formulir aplikasi. Nah, mengenai placement, silakan untuk Anggit menjawabnya. Oke, terima kasih. Kalau untuk placement, sebenarnya ada pilihan memang apakah mau ditempatkan di mana saja atau di daerah tertentu, semuanya sah-sah saja. Jadi Anda tidak harus mengambil, tapi kebetulan yang saya pilih adalah memang saya tidak keberatan untuk ditempatkan di daerah manapun waktu itu. Nah, apakah kami diberikan pilihan universitas waktu itu? Tidak. Jadi hanya menuliskan berdasarkan apa yang diminta diisi. Nah, kemudian setelah prosesnya berjalan dan setelah interview dan ditetapkan sebagai penerima program ini, nanti setelah itu baru akan dilakukan pencocokan antara penerima program dengan universitasnya. Jadi pihak universitas yang ada di Amerika itu mendapatkan nama-nama kami dan sebagainya, dan kami juga mendapatkan list universitas untuk dilihat, program BIPA mereka yang ada di kampus itu seperti apa. Jadi kita juga mengurutkan, saya lebih cenderung ke yang ini dan berikutnya. Nanti setelah itu saya kurang tahu secara detail bagaimana mencocokkannya, tapi setelah itu baru kami diberitahukan akan ditugaskan di universitas yang mana. Okay. Baik, terima kasih banyak tanggapannya Anggit. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Feby ya. Baik, berikutnya kepada atas nama Alfi Rahmi, silakan sampaikan pertanyaan Anda. Sebelumnya terima kasih, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Alfi. Kebetulan saya baru mengetahui mengenai program ini 2 hari yang lalu. Secara tidak sengaja mengunjungi Instagramnya Aminef. Tapi dari semua penjelasan dari Kak Mita tadi itu sangat jelas ya sebenarnya. Tapi saya mau fokus ke Mbak Anggit, atau mungkin Mbak Mita bisa bantu juga untuk dijawab. Sebenarnya strong candidate untuk bisa eligible dan bisa jadi first rank atau yang paling besar kemungkinan untuk diterima itu sebenarnya requirement yang mana dan apa yang membuat kandidat itu strongly diterima gitu untuk mengikuti program ini. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, bagaimanakah supaya bisa menjadi kandidat yang mendapatkan atau memiliki peluang yang besar ya untuk bisa menjadi program Fulbright, menjadi salah satu peraih Fulbright FLTA? Tentunya yang pertama, formulir aplikasi harus klik submit, ya kan? Yang kedua, pastikan formulir aplikasi lengkap sesuai persyaratan dan Anda memenuhi semua persyaratan minimal yang telah ditetapkan. Minimal itu adalah batas terbawah, jadi kalau lebih banyak, lebih baik. Contohnya apa? TOEFL ITP minimal 550. Jadi kalau bisa, kenapa tidak? Untuk bisa lebih tinggi dari persyaratan tersebut. Karena tentunya itu akan menambah
kompetensi Anda kalau nanti dibandingkan dengan aplikan-aplikan lainnya. Lalu setelah itu, esai juga haruslah menggambarkan siapa Anda dan juga komitmen Anda, dan setelah itu menggambarkan Anda secara keseluruhan, begitu ya. Oleh karena itulah mengapa untuk esainya tersebut sangat haruslah ditulis secara mandiri sesuai dengan hasil karya Anda, dan nanti apa yang Anda tuliskan dalam formul aplikasi, termasuk esai, itu semua akan diverifikasi dalam hal seleksi wawancara. Dari situ, panitia mengetahui bahwa Anda memiliki komitmen sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam esai. Jadi oleh karena itu, pastikan sudah tepat ya. Nah, sekarang mungkin saya akan sampaikan kepada Anggit. Kalau menurut Anggit, pada tahun 2023 lalu, menurut Anggit sendiri, kenapa ya Anggit terpilih untuk menjadi salah satu peraih Fulbright FLTA? Menurut Anggit, sisi strength-nya atau kekuatan Anggit itu di mana? Nah, boleh dibagikan kepada rekan-rekan. Mungkin kalau saya boleh menebak-nebak saja ya. Yang pertama mungkin di IC yang mengenai IC yang tadi, yang 3 itu terutama. Dan menurut saya sarannya adalah tidak terlalu muluk-muluk isinya. Asalkan dia applicable. Jadi ada orang yang mungkin membuatnya biar terlihat seperti apa gitu ya. Jadi dibuat lebih berbunga-bunga. Tapi saya sarankan untuk tidak membuat yang seperti itu. Jadi sangat applicable, dan itu pun yang hal itu juga yang setelah saya lulus menjadi penerima program ini, itulah yang saya diskusikan dengan penerima yang lain. Seperti ini. Jadi yang dicari adalah yang applicable isinya. Jadi jangan yang hanya menuliskan seperti tadi saya bilang seperti shopping list, harus dijelaskan, penjelasannya baik agar orang yang membaca isi Anda itu mengerti bahwa apa yang Anda maksud, dan isi Anda jadi menunjukkan bahwa Anda tahu apa yang Anda bicarakan. Oke. Dan yang kedua mungkin dari hal itu sebelumnya, tapi kesiapan Anda ketika wawancara. Jadi ketika Anda sudah lulus untuk ke sesi wawancara, pastikan Anda mempersiapkan diri sekali. Bukan hanya untuk menjawab pertanyaan dari pewawancara Anda, tapi secara teknis. Oke, pastikan internet Anda cukup, semuanya lancar. Oke, internetnya cukup, tidak akan terganggu nantinya seperti itu. Karena proses wawancara itu sendiri juga menunjukkan seberapa siap Anda untuk melakukan wawancara tersebut. Jadi kesiapan Anda itu juga ternyata dilihat oleh yang memberikan wawancara. Oke. Dan tentunya untuk tahap ini silakan fokus kepada penulisan aplikasi daring dalam waktu 1 bulan ke depan ya, karena tenggat waktunya hingga 16 Juni. Nanti untuk step-step berikutnya akan mengikuti di kemudian hari, dengan catatan Anda terpilih menjadi salah satu nomini dari program Fulbright FLTA ini ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Alfi. Baiklah, terima kasih sama-sama. Berikutnya, saya ingin mempersilakan atas nama Demi Tabuni untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Baik, terima kasih Kak untuk Kak Mita untuk kesempatannya. Terima Baik, kasih dari sama-sama. saya, Ya. dari saya ini untuk Kak Mita dan Kak Anggit. Jadi ijazah saya yang S1 itu kan dalam bahasa Indonesia. Ini saya konfirmasi aja. Ketika saya upload, apakah saya harus upload yang misalnya transkrip nih, transkrip bahasa Indonesia dan yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris disatukan dan saya uploadkan kayak gitu Kak? Betul, betul sekali. Jadi nanti untuk ijazah dan juga transkrip yang diunggah ke dalam formul aplikasi daring itu perlu juga ditemani dengan terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Oh iya. Baik Kak, yang berikut Kak, yang berikut terkait kalau setelah kita selesai submit aplikasinya, apakah ada tahapan wawancara dan tahapan selanjutnya seperti apa Kak? Atau langsung aja? Ya, baik. Jadi memang betul nanti setelah tahapan untuk mengisi berkas yang aplikasinya nanti tenggat waktunya adalah 16 Juni 2025, maka
tahapan berikutnya adalah seleksi wawancara. Dengan catatan kami akan menghubungi mereka yang lolos ke tahapan wawancara tersebut. Jadi oleh karena itu nanti dipastikan ya alamat email atau surel, terus setelah itu nomor HP yang tercantum itu sudah disesuaikan dan sudah benar gitu. Nah, mengenai tahapan wawancara dari Anggit, apakah ada pengalaman tentang wawancara, seleksi wawancara Fulbright FLTA yang bisa dibagikan? Oke, ya untuk wawancara, oh, saya mengingat wawancara, saya agak deg-degan sendiri. Oke, ya, nanti jadi apakah boleh jadinya sedikit diberikan informasi mengenai pewawancara? Silakan. Oke, ya. Jadi selama proses wawancara itu saat waktu itu saya diwawancari oleh 4 orang. Jadi ada 2 orang Amerika dan 2 orang Indonesia. Oke, jadi apapun yang ditanyakan oleh pewawancara tentunya itu berhubungan dengan apa yang Anda tulis di essay. Dan juga mereka sangat tertarik waktu itu dengan pengalaman yang kita punya. Jadi tidak mereka mungkin akan menanyakan hal yang lain, tapi masih berkaitan dengan pengalaman yang kita punya atau yang pernah kita lakukan, yang kita miliki. Jadi saya rasa itu yang bisa saya bagikan. Tapi sekali lagi pastikan semuanya lancar, terutama secara teknis, karena dari pengalaman yang saya dapatkan ada 1 orang yang waktu itu tidak menjadi primary tapi menjadi secondary candidate. Itu sebenarnya karena dia bagus, tapi waktu itu di tengah wawancara Zoom-nya hilang, jadi tidak ada. Jadi itu kenapa saya mengatakan, oh, persiapkan diri bukan hanya untuk menjawab pertanyaan yang nanti ditanyakan oleh pewawancara, tapi juga secara teknis Anda juga menyiapkan semuanya ya agar wawancara Anda berjalan dengan lancar. Itu saja. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan juga jawabannya dari Anggit ya. Nah, sebagai informasi, Anggit berangkat tahun 2023, berarti wawancara berlangsung di tahun 2022 ya. 2022. Pada saat itu adalah masa kita di akhir pandemi ya, sehingga wawancara berlangsung online. Nah, untuk kedepannya, untuk saat ini wawancara berlangsung secara tatap muka ya. Oke, Oke. agak berbeda ya. Jadi mungkin Betul. lebih deg-degan. Oleh karena itu nanti pengalamannya akan jadi lebih komprehensif lagi ya, sekaligus belajar untuk jadi asisten pengajar ya. Oke, rekan-rekan, ini waktu sudah menunjukkan pukul 4:27 waktu Indonesia Barat, namun ada 3 orang yang raise hand. Jadi saya ingin izin untuk bisa memperpanjang acara ini hingga pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Apakah oke? Kalau oke, silakan tinggalkan times up supaya kami mengetahui reaksi Anda, sehingga kami bisa mengakomodir rekan-rekan yang saat ini bertanya. Ya. Jadi ya, dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Anggit ya, apabila Anda merasa bahwa selain 3 orang yang nanti akan memberi surat rekomendasi, ada orang lainnya yang menurut saya akan oke untuk bisa memperkuat aplikasi saya dengan cara mendapatkan surat rekomendasi dari yang bersangkutan, maka silakan dilakukan demikian ya. Kalau memang menurut Anda itu akan memperbesar peluang Anda untuk terpilih menjadi salah satu peraih Fulbright ya. Terima kasih banyak Dila untuk pertanyaannya. Baik, kami akan melihat dan mempersilakan atas nama Ayu Aprilianti, silakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang berikan. Sebelumnya saya ingin bertanya 2 pertanyaan, apakah boleh? Ya, silakan. Ya, pertanyaan pertama, kan saya guru bahasa Inggris di sekolah swasta, bukan guru BIPA. Apakah eligible untuk mengikuti FLTA Fulbright ini atau bagaimana? Terus pertanyaan kedua, kontribusi di komunitas dan achievement seperti publikasi, apakah menjadi nilai tambah di aplikasi nantinya atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ayu untuk pertanyaannya. Nah, silakan Anggit untuk bisa menjawab pertanyaan yang pertama mungkin. Jadi di pengalaman saya
sebagai penerima program FLTA, ada salah satu penerima FLTA yang lain dari kota yang lain. Dia itu adalah guru di sekolah di SMP. Jadi dia adalah guru bahasa Inggris di SMP. Jadi tidak mengajar BIPA. Jadi dan dia tetap bisa ikut. Jadi sama seperti ada pertanyaan tadi, apakah PNS boleh ikut? Boleh. Dan apakah jadi guru bahasa Inggris juga boleh? Ya, jawabannya boleh. Bahkan ada juga yang lain, satu penerima program ini yang lain yang baru menyelesaikan S2. Dan saya rasa saya tidak menanyakan detail apakah dia pernah mengajar BIPA atau tidak, tapi memang setelah S1 dia tidak lama kemudian mengajar bahasa Inggris, kemudian melanjutkan S2, dia baru lulus, dia mendaftar dan diterima juga untuk program ini. Jadi saya rasa tidak masalah. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya dan untuk bisa menambah informasi yang sudah Anggit tadi sampaikan. Benarkah ada seorang guru di SMP atau SMA yang bisa atau pernah meraih Fulbright FLTA ini? Berikut ini adalah laman Aminef di www.aminef.or.id. Silakan nanti masuk ke bagian Grantees and Alumni, lalu setelah itu di bagian Current Grantees, lalu bagian Indonesia. Nah, di sini Anda bisa klik Fulbright FLTA, siapa sajakah peraih beasiswanya. Anda bisa mempelajari informasi tentang profil mereka. Betulkah ada yang guru SMP merupakan guru SMP lalu setelah itu melamar Fulbright FLTA dan bisa menjadi salah satu peraihnya? Nah, berikut ini adalah informasinya ya. Salah satunya ini ada atas nama Imelda Wahyuni, dia guru SMK di Bandung. Dia meraih beasiswa Fulbright FLTA di tahun 2021. Informasi bio seperti ini kami tampilkan sehingga teman-teman nanti bisa membacanya dan bisa melihat serta mendapatkan inspirasi dari profil para eh, peserta dari program Fulbright FLTA ini. Mana lagi ya contohnya? Saya akan lihat lagi. Yang lainnya ada atas nama Rahmat Hidayat. Ini juga dia adalah guru bahasa Inggris di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama di Tasikmalaya. Dia adalah guru juga. Jadi jawabannya adalah betul, bisa Anda yang merupakan guru SMP ataupun SMA, guru bahasa Inggris bisa untuk melamar program Fulbright FLTA. Dan apabila punya publikasi ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan, hal tersebut silakan dituliskan di dalam formulir aplikasi program Fulbright FLTA. Kalau memang Anda tidak menemukan spesifik section atau bagian di mana Anda harus menuliskannya, silakan dituliskan di dalam CV, karena CV itu bisa mengakomodir informasi-informasi yang Anda ingin tampilkan, namun tidak ada di section atau bagian formulir aplikasi dari Mitra. Jadi demikian ya Ayu untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Baik, saya akan lihat lagi untuk pertanyaan lainnya. Saya akan cek juga di Facebook. Apakah ada pertanyaan yang masuk di Facebook Aminef? Per saat ini belum ada pertanyaan di Facebook page. Lalu saya akan cek lagi di kolom chat di Zoom meeting ini. Oke, ada pertanyaan. Kalau background kita teknik, apakah masih ada peluang untuk lolos dalam program ini? Apapun program studi Anda yang dijalani pada saat S1 itu tidak menjadi penghalang untuk melamar program Fulbright FLTA sepanjang Anda saat ini merupakan guru bahasa Inggris atau bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi, silakan Anda melamar apabila Anda berprofesi demikian ya. Nah, ini ada pertanyaan dari atas nama Pratama Lisa untuk Anggit. Kak Anggit, bolehkah di-spill skor TOEFL-nya pada saat melamar dulu berapa ya? Berapa? Saya lupa berapa skor TOEFL-nya. Waktu itu saya mendaftar menggunakan IELTS sepertinya. Waktu itu saya, TOEFL, oh ya, 7. Kalau tidak salah, kalau skor TOEFL-nya, ada TOEFL juga yang saya masukkan, jadi ada 580 sekian. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, ini ada satu pertanyaan yang
mengenai level bahasa Indonesia. Apakah ada level bahasa Indonesia yang perlu dipelajari terlebih dahulu untuk mempersiapkan FLTA? Nah, biasanya kalau untuk mereka yang pengajar BIPA ada UKBI ya, ujian Ya. kompetensi bahasa Indonesia. Hal tersebut tidak menjadi persyaratan untuk melamar program Fulbright FLTA. Nah, dari Anggi sendiri bagaimana? Apakah ada yang ingin ditambahkan mengenai hal ini? Saya rasa tidak ada karena saya juga tidak punya nilai UKBI. Jadi hanya bermodalkan dengan nilai eh, kemampuan bahasa Inggris dengan pengalaman juga, pengalaman mengajar itu yang biasanya dipakai oleh saya dan teman-teman. Terima kasih banyak, Anggit, untuk informasinya. Nah, saya ingin mempersilakan ada satu penanya terakhir yang raise hand. Silakan kepada Urfan untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Oke, terima kasih. Salam kenal Kak Anggit. Saya Urfan. Saya punya tiga pertanyaan. Jika berkenan berbagi pengalaman, dulu berapa lama ya Kak menulis esainya? Terus yang kedua, tantangan yang paling susah ketika menulis esai itu di pertanyaan yang mana? Terakhir, tadi yang ditampilkan itu apakah esai yang sempat disubmit atau itu hanya rekayasa semata gitu. Karena tadi kan ada misalnya di Cultural Ambassador itu kan sebagai guest lecture ya. Kalau ternyata itu adalah yang disubmit pada saat dulu mendaftar, apakah pada akhirnya menjadi guest lecture atau Cultural Ambassador-nya berperan berbeda? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya dari Urfan. Nah, proses penulisan esai itu memang berbeda-beda ya dari satu calon aplikan kepada calon aplikan yang lain. Kalau untuk Anggit, berapa lama waktu yang perlukan untuk menulis esai yang dikirimkan? Oke, saya agak lupa sebenarnya berapa lama, tapi mungkin sekitar sebulan. Jadi saya saya menulis isinya. Jadi karena menulis isi itu butuh waktu, jadi saya tuliskan apa saja yang saya pikirkan dulu. Tapi saya fokusnya, oke, saya harus buat poinnya. Lalu apa yang harus saya jelaskan mengenai poin-poin tersebut. Nah, setelah jadi pun isinya, yang saya lakukan adalah, oh nanti harus dilihat lagi. Oh, sepertinya ada yang harus dirubah. Dan sepertinya, mungkin, saya dibaca lagi, sepertinya penjelasan saya ini kurang 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 tepat atau dia terlalu sepertinya terlalu umum. Oh, saya harus lebih spesifik lagi, misalnya seperti itu. Jadi memang itu ada beberapa kali perbaikan untuk di IC-nya dan itu sekitar sebulan ya, tapi saya tidak tahu pasti karena itu memang sudah agak lama, tapi sekitaran segitu. Kemudian yang untuk saya yang paling sulit adalah di bagian metode. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa oke, metode metode yang saya pilih nanti saya juga mempertimbangkan apakah pertama saya harus melihat melihat balik ke pengalaman saya sendiri. Jadi saya tidak saat itu saya tidak ingin hanya menuliskan oh kelihatannya metode ini terlihat oh keren sepertinya. Tapi tidak. Jadi saya merujuk merujuk kembali ke pengalaman saya. Itu kenapa ketika nanti ada di bagian bagaimana metode itu digunakan di kelas, yang saya pakai adalah pengalaman saya. Dan kebetulan hal itu juga yang ditanyakan di wawancara, oh bagaimana, kesulitannya apa, dan terutama sekali mengenai budaya. Oh, apa yang aneh waktu itu? Kalau tidak salah, apa yang mengagetkan untuk siswa Anda ketika mempelajari budaya Indonesia? Dan waktu itu saya bilang, oh keterlibatan orang tua terutama. Itu sangat berbeda sekali. Oke. Dan yang ketiga tadi mengenai IC, ya itu IC yang saya pakai sebenarnya. Jadi itu IC yang saya kirimkan. Eh, Mungkin ada IC yang lain, teman-teman yang lain yang membuat IC yang lebih baik, tapi itu adalah prinsip yang saya pakai ketika saya menulis IC. Jangan sampai kita hanya membuat apa-apa yang kita inginkan, tapi tidak perlu banyak, asalkan kita menjelaskannya secara detail. Kenapa dan bagaimana. Oke, agar terlihat lebih applicable untuk diterapkan nanti ketika kita mengajar di sana. Oke.
Terima kasih banyak, Anggit, untuk tanggapannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Urfan ya. Nah, rekan-rekan, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4.42 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus segera mengakhiri acara sesi informasi Fulbright FLTA bersama afiliasi pengajar dan pegiat Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau APP BIPA. Sesuai dengan janji yang tadi disampaikan, kami ingin menyampaikan informasi tentang seleksi untuk mendapatkan TOEFL ITP Online Edition. Bagaimanakah caranya? Silakan Anda mengisi aplikasi yang Anda akan lihat di layar saat lagi. Oke, sebentar ya, saya akan bagikan. Nah, ini adalah informasi untuk TOEFL ITP Online Edition-nya. Oke, saya akan full screen terlebih dahulu. Silakan tangkap layar yang Anda simak saat ini, di screenshot ataupun ditangkap layarnya apabila Anda online dari smartphone atau gawai Anda. Silakan mengisi form pada kode QR ini atau pada tautan bit.ly yang ada di sini. Tidak perlu diisi saat ini juga karena form akan kami buka hingga tanggal 19 Mei 2025. Pastikan untuk membaca form dengan baik dan menuliskan jawaban dengan tepat, karena form ini sudah juga dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sehingga membantu Anda untuk proses pengisiannya. Siapkan juga kartu identitas diri yang masih berlaku untuk nanti diunggah ke dalam form, karena itu diperlukan datanya untuk nanti mendaftarkan Anda ke TOEFL ITP Online Edition apabila Anda terseleksi menjadi salah satu penerimanya. Saya izin untuk stop screen sharing-nya ya. Nah, untuk berikutnya, saya ingin mengundang Anda semua untuk menghidupkan kamera untuk berpartisipasi dalam grup foto, sesi grup foto. Silakan Anda hidupkan layar Anda apabila Anda ingin berpartisipasi dalam grup foto ini. Kami akan tunggu kurang lebih 15 detik dari sekarang. Silakan. Ya, oke, terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah mulai terbuka layarnya, sudah terlihat. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Sekaligus kami harap ini bisa menjadi penyemangat ya untuk Anda semuanya menyelesaikan aplikasi Fulbright FLTA dan menyusul Anggit yang sudah merasakan, kalau kata Profesor Gatot tadi, menikmati pengalaman Fulbright FLTA di Amerika Serikat. Ya, kami akan tangkap layarnya bagi yang kameranya terbuka. Ya, oke, sudah siap ya semuanya? Apakah ada lagi yang lainnya yang terbuka kamera? Tidak ada ya. Berarti satu layar untuk screenshot. Ya, kami akan mulai untuk hitungan mundurnya. 3, 2, 1. Fulbright FLTA. Oke, terima kasih banyak untuk partisipasinya di acara ini. Dan tentunya terima kasih banyak sekali lagi kepada Profesor Gatot Susanto dan juga rekan-rekan APP BIPA yang telah berkolaborasi bersama Aminef untuk terselenggaranya acara ini, dan juga kepada Anggit Mulina. Terima kasih banyak Anggit sudah membagikan tips pengalaman serta cara-cara menuliskan esai di dalam program Fulbright FLTA. Sekali lagi, program ini menerima aplikasi hingga tenggat waktu pendaftaran, yaitu 16 Juni 2025. Silakan Anda akses aplikasinya mulai dari sekarang. Karena tentu saja waktu itu adalah salah satu kunci kesuksesan dan keberhasilan ya dalam mengisi formulir aplikasi daring. Dan terima kasih juga kepada Anda semuanya yang sudah menyimak acara ini dari awal jam 3 waktu Indonesia Barat tadi. Semoga Anda bisa merasakan manfaatnya. Dan untuk Anda yang ingin menyimak ulang rekaman acaranya, boleh nanti mengunjungi akun Facebook page Aminah Fulbright Indonesia untuk menonton secara langsung acara ini. Rekamannya ada di sana karena acara ini juga disiarkan secara langsung ke Facebook page kami. Rekaman acara juga akan kami unggah di akun YouTube Aminah Fulbright Indonesia dalam waktu beberapa hari ke depan. Dan yang terakhir sekali, kami ingin memohon bantuan untuk nanti mengisi survei pasca acara. Bagi teman-teman yang bergabung di Zoom, nanti akan mendapatkan tautan survei pasca acara yang akan muncul otomatis di window Anda setelah meeting ini berakhir. Nah,
Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda. Sampai jumpa lagi di acara daring berikutnya, yaitu nanti untuk Fulbright FLTA di minggu depan, yaitu 21 Mei 2025. Silakan hadir di acara tersebut untuk bisa menyimak informasi dan juga tips serta pengalaman dari alumni FLTA yang lainnya, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi dari perspektif yang berbeda. Informasi acara kami akan posting di laman Aminef dan kanal media sosial Aminef di hari ini atau selambatnya besok ya. Terima kasih banyak Anggit dan juga terima kasih kepada Profesor Gatot Susanto yang sudah leave Zoom meeting dan juga rekan-rekan dari APP BIPA pusat lainnya. Saya mewakili tim Aminef undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.